Baik teman-teman semuanya, saya nih dia lagi di saung sawah ya. Kondisi lagi di saung sawah. Saya akan membahas pineal gland atau yang juga di kita disebutnya dengan titik cakra supaya kita lebih mudah ya. Jadi begini, ini mohon maaf nih suaranya kalau kecil soalnya agak jauh ya. Cara menggunakan pineal gland itu atau juga cara menggunakan titik cakra itu harus ada rangsangan. Jadi yang pertama banyak air eh, yang masuk ke tubuh kita itu banyak air putih dan usahakan jangan terlalu, apalagi kalau bisa ya jangan sama sekali jangan terlalu minuman yang beralkohol karena itu bisa mematikan nur cakra ilahi itu. Jadi nanti kan ya yang di cahaya yang di tengah-tengah otak itu yaitu sebagian dari nur cakra ilahi gitu. Banyak cahaya-cahaya ilahi itu ya Nur Muhammad itu ada dalam setiap tubuh manusia. Nah, ini saya ditemani teman saya tuh di belakang. Jadi begini, kita dalam sebuah keilmuan ada yang mengatakan seperti ini. Yang pertama kalau kita pengen ilmu kedijayaan atau yang disebut di Jawa itu kadugalan ya, atau juga kesaktian-kesaktian yang mumpuni untuk perang gitu, itu yang disebut kadugalan atau kedijayaan, itu sumbernya dari situ. Jadi contoh kalau kita bisa membuka atau bisa memanfaatkan itu, banyak orang yang dihipnotis lalu setelah dia masuk ke pikiran bawah sadar suruh dia injek beling, beling itu tidak melukai kulitnya tersebut. Dan pernah melihat juga kan rekan-rekan di video-video YouTube seorang nenek-nenek mengangkat mobil, dia bisa mengangkatnya itu secara pikiran bawah sadar. Nah, untuk membuka pikiran bawah sadar itu ada berbagai macam-macam cara. Ada juga yang harus bertapa, berpuasa. Sebenarnya berpuasa itu untuk meningkatkan eh, kerja atau untuk membukakan pineal gland itu. Jadi kecerdasan itu. Nah, kita di sini bukan membahas tentang keagamaan. Banyak soalnya dari keagamaan-keagamaan, banyak dari kitab-kitab kuno, dari kitab-kitab Hindu, Buddha, juga dari kitab-kitab Muslim juga, itu sebenarnya mengerucut ke sana juga, sama-sama juga sebenarnya. Cuman beda penamaan aja, beda beda istilah lah, semacam zaman sekarang PPKM, kemarin lockdown, dan juga kedepannya tahu lagi seperti apa. Jadi kita menamakannya ini titik cakra biar mudah dipahami dengan sangat mudah sekali oleh teman-teman semuanya. Jadi gini, pineal gland itu titik cakra yang kita temukan di otak. Sebenarnya itu ya otak itu kita sama gitu. Cuman kita menyadarinya aja. Kalau kita tidak disadari dan kita itu tidak pernah belajar, kita tidak tahu gitu. Nah, jadi ini sebenarnya udah ada tombol-tombolnya, udah bawaan lahir ya. Di sini juga ada pas jari. Nah, di sini juga kan ada. Jadi dari sini ke sini itu ibarat ada benangnya gitu, ada terus dari sini ke sebelah sini itu tembus gitu, kanan kiri dan eh, sebelah kiri dan sebelah kanan. Terus dari sini juga kan ada nih, dari sebelah sini juga ada, dari sini juga kan ada. Nah, yang di sini yang kemarin sempat saya lihat video si Abah itu yang disebut maya. Nah, yang disebut dunia maya itu ya dunia maya itu yang dunia samar seperti ya yang di Google, di FB, itu di Instagram, juga di Telegram itu yang menampilkan mobil dan lain sebagainya, itu kan belum tentu di rumahnya itu seperti itu, yang itu yang disebut maya. Nah, muka ini juga itu disebut maya. Nah, kita itu punya energi positif dan energi negatif. Karena kita itu diciptakan dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ya dari keempat dan lima kekuatan gitu. Yang disebut Nur Muhammad itu diambil dari cahaya ilahi, yang diambil dari cahaya semesta ini, yaitu dari cahaya
bumi, cahaya angin gitu. Yang wujudnya itu pada hakikatnya ya secara pembuktiannya cahaya angin itu kuning dan cahaya bumi ini hitam, cahaya air itu putih dan cahaya api itu adalah merah. Nah, jadi dalam tubuh kita itu cahaya-cahaya itu semuanya udah ada gitu. Makanya saya menyimpulkan bahwa kekuatan jin, kekuatan setan, kekuatan malaikat itu udah ada dalam setiap manusia. Bahkan dalam latifah itu ada tujuh latifah ya dalam tarekat Islam itu ya. Ada 7 latifah yang di pusar, terus lalu di dada, terus di sebelah sini kan di bawah dada nih 2 jari ke dalam, terus dada sebelah kiri dan sebelah kanan, lalu di atas dada sebelah kiri dan sebelah kanan, dan juga di otak gitu ya. Nah itu yang disebut titik cakra. Ada juga yang disebut apa tuh tombol metafisika atau juga yang disebut tombol kundalini ya. Yang pertama itu tulang tungging atau juga tulang bokong ya. Tulang bokong itu katanya sih puluhan tahun pun kalau udah dikubur juga itu tidak bisa hancur ya. Lama maksudnya untuk menjadi air lagi gitu. Nah yang kedua itu yaitu di bagian sek ya, yang di bagian sek gitu. Di bagian sek kita terus yang ketiga itu di pusar, yang keempat di dada, yang kelima itu tenggorokan, yang keenam itu ya adalah mata ajna, yang ketujuh itu otak ya di atas. Nah atau juga disebut dengan mahkota gitu. Nah baik teman-teman semuanya, jadi begini, itu cara memakai titik cakra itu. Nah jadi Anda baru menemukannya, baru tahu sekarang itu bahwa bahannya hanya baru tahu titik cakra itu gitu. Jadi maksudnya baru menemukan, dan baru menemukan itu belum bisa bagaimana sih untuk bisa mengaryakannya atau juga untuk memakainya. Di agama-agama muslim di dunia di ke apa tuh para ustadz para kiai ya, di keagamaan tertentu itu ada untuk membuka namanya macam-macam lah, untuk kecerdasan, untuk ini, untuk itu gitu. Ada juga yang disebut laduni. Sebenarnya laduni itu untuk membuka gerbang alam bawah sadar itu. Jadi dengan puasa tertentu, dengan wirid-wirid tertentu, nah dengan mantra-mantra tertentu. Jadi manusia itu dia bisa sehat kalau dia berucap atau berkata-kata, karena kata-kata itu adalah energi ya. Satu hari itu 5.000 kata gitu. Apalagi wanita. Kenapa wanita mudah sakit? Karena wanita itu rentan ya dengan apa tuh? Terlalu sensitif lah, dengan hal-hal negatif itu. Jadi soalnya dari mulai pekerjaannya, dari apa, kalau laki-laki kan banyak yang ngomel, banyak yang ngoceh kalau di luar. Kalau wanita-wanita itu yang pendiam di rumah kan, dia itu diem di rumah, jadi itu gak seperti laki-laki gitu. Nah terkecuali itu wanitanya yang suka ngomel atau juga yang lainnya. Makanya kalau di keagamaan itu ada disuruh ngaji gitu, baca Quran. Baca Quran itu untuk membuka alam bawah sadar sebenarnya. Nah seperti itu. Baik teman-teman semuanya, nanti jadi kita akan belajar bagaimana untuk apa tuh, untuk bisa memakai atau juga bisa mengendalikan pikiran bawah sadar kita.